Hello, with me again and again. Hai, balik lagi di podcast aku with me Rita. Kali ini aku bakal bahas tentang life experience lagi karena aku gak pernah bosen buat share ke kalian gimana sebenarnya hidup aku. Inspirasi buat kalian juga. Saat aku down mungkin aku bakalan dengerin ke podcast aku untuk menenangkan diri aku. So aku buat podcast ini buat kalian, buat aku, buat keluarga aku, dan siapapun itu. Dan aku harap ini bakalan ngasih kalian inspirasi lebih lagi. So di sini aku bakalan berbagi cerita tentang kehidupan life experience aku tentang orang tua aku. So semoga kalian dapat sesuatu dari ini, oke? Ketika aku kecil, aku punya mimpi kayak hidup bahagia dengan bapak, dengan ibu, adik atau kakak serumah. Bahagia banget rasanya. Dan sayangnya itu semua cuma mimpi aku. Dan tidak bisa jadi kenyataan ketika aku bangun dari tidur. Cih, puitis banget ya. Aku gak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tua aku ya. Setelah mereka cerai, di umur aku yang 2 tahun, aku masih kecil gak tahu apa. Aku tinggal dengan keluarga ibu aku tinggal sama nenek sama kakek aku, dan ibu aku juga selalu kerja saat aku kecil, karena dia juga pengen kan kayak menghidupi aku. Dulu aku pernah berpikir kalau aku adalah korban dari semua keegoisan orang tua aku. Aku mungkin bisa jawab iya dan tidak gitu. Iya, saya korban. Satu sisi, ada hal baik. Saya menempuh alur baru di hidup saya. Keegoisan yang saya pikir adalah bapak dan ibu saya tidak berpikir tentang mental aku, nanti besar kayak gimana, akibat untuk mereka, kehidupannya. Terus kalau mungkin kalian nanya, kamu nyalahin mereka? Tidak dan iya jawaban aku. Iya, karena mereka membuat keputusan tanpa pertimbangan lebih gitu. Dan tidak karena hal itu membuat aku berbicara saat ini sama kalian gitu. Dan iya, mungkin mereka punya alasan lebih saat mereka cerai. Mungkin salah satu bapak aku selingkuh misalnya kan. Bapak aku selingkuh dan ibu aku gak tahan, dia tersiksa dan akhirnya memutuskan cerai. Gitu alurnya sebenarnya. Aku gak nyalahin ibu aku juga enggak, bapak aku enggak. Mungkin iya untuk beberapa hal iya, tapi sekarang enggak ada gunanya juga kan, dipermasalahan juga udah masa lalu gitu. 19 tahun aku hidup ya, dan orang-orang selalu nanya, misalnya aku ketemu sama orang tua teman-teman aku, hal yang aku nggak bisa jelaskan dan jawab seketika itu adalah pertanyaan yang simpel sebenarnya, tapi aku nggak bisa jawab. Pertanyaan itu adalah, bapak kamu kerja di mana? Lanjutin lah. Terus ibu kamu? Kalau aku ya, kalau merespon pertanyaan kayak gitu, aku kayak marah, sedih, kecewa, campur aduk deh pokoknya mau jawab apa gitu. Aku jawab jujur nih kan. Akhirnya mereka pasti kasihan sama saya gitu. Ya ampun, sekarang kamu tinggal sama siapa? Sedih kan, jadinya dia sedih gitu sama saya. Dan hal itu kayak aku benci gitu, pertanyaan yang paling aku benci jadinya gitu. Orang yang kasihan dengan nasib saya gitu loh. Saya jadinya kayak dikasihani gitu kan. Sebenarnya saya sedih gitu, karena lebih kasihan lagi sama yang kasihan sama saya gitu. Kasihan karena mereka kasihan dengan orang yang salah gitu. Yang saya alami gitu gak seburuk itu gitu. Saya loh masih punya keluarga ya dari ibu saya yang sayang banget sama saya. Saya loh masih punya teman-teman yang selalu ada dan dengar cerita saya. Saya loh punya orang-orang di sekitar saya yang peduli sama saya. Jadi setiap hal yang terburuk sekalipun pasti ada hal yang baik gitu. Dan selain mereka kasihan sama nasib saya gitu kan, beberapa orang juga nganggap kalau saya adalah anak yang gak bener gitu. Bahkan salah satu orang tua dari temen aku nganggap kalau aku ini adalah anak yang, ya itu yang tadi aku bilang gak benar. Terus dia bilang juga jauh-jauh dari anaknya, jangan kayak temenan sama dia anak broken home, pasti dia gak benar dan ngasih pengaruh jelek-jelek ke kamu gitu, dia bilang kan. Itu semua omong kosong gitu gak sih? Semua orang berhak ketemenan sama siapa aja kok, yang penting kamu bisa milih teman yang mana musuh gitu aja sebenarnya. Saya anak yatim dan sekarang kok jadi saya ya? Aku adalah anak yatim dan sekarang aku udah piatu. Ibu aku udah nikah lagi. 2015 sih, baru dia nikah. Terus
aku punya adik tiri, dan sebenarnya aku menganggap dia adik kandung aku sendiri karena ibu aku masih satu ibu juga kan. Karena aku dan adik aku sebenarnya masih satu ibu, so aku nggak pernah kayak nganggap dia adik tiri, nggak pernah. Aku juga bersyukur banget karena komunikasi aku sama ibu aku masih, dan ibu aku selalu ada buat aku gitu. Aku pikir hidup ini nggak adil gitu, terutama ketika aku puber gitu. Malu gitu. Iya serius, aku malu. Malu karena nggak punya orang tua. Iri sama temen yang kalau dijemput pulang sekolah nih ya, kan biasanya nunggu jemputan sama teman-teman. Pasti mereka dijemput sama ibu atau bapaknya. Iri sama teman yang punya orang tua yang care banget sama anaknya. Ini yang aku sebut dengan mental anak di lingkungannya gitu. Seperti yang aku bilang tadi ya, ini mental anak di lingkungannya itu sangat benar-benar berpengaruh sama puber aku dan kehidupan aku. Terus pemikiran aku juga gitu, berpengaruh banget. Hingga aku sadar kalau Tuhan tuh pengen aku mandiri, berjuang untuk diri aku sendiri. Bisa menjadi kayak aku sekarang, kayak berbagi ceritaku ke kalian adalah sesuatu hal yang benar-benar aku appreciate to you and for me gitu. Karena aku juga berani menyampaikan opini aku, dan selama ini aku pendam bertahun-tahun. Aku bahkan nggak nyampein ini ke orang tua aku, ke teman aku, apa yang aku rasain gitu, enggak. Cuman kali ini di podcast aku, karena aku jujur orangnya susah buat curhat ke keluarga karena mereka punya beban masing-masing dan aku nggak mau jadiin mereka beban. So teman aku juga enggak, ya udah gitu, lurus aja gitu. So untuk kalian, kalau kalian yang dengar ini adalah anak broken home, yatim piatu, there's still hope if you want to survive. Di sana masih ada harapan jika kamu mau hidup gitu. Jangan karena alasan broken home kalian jadi mundur. Kalian punya mimpi. Aku punya mimpi. Semua orang punya mimpi. Jangan karena masalah orang tua, pisah, kalian minder. No way. Dari lahir kalian sendiri. Diri kalian. Kalian sedih sama diri kalian. Kalian marah sama diri kalian. Belajar mandiri. Gapai impian kalian. Jangan merasa hidup gak adil. Everyone has their portion. Setiap orang itu punya porsi masing-masing yang harus dialami, yang harus dilalui gitu. Keep strong and do extra effort buat kalian. Tetap kuat dan selalu lakukan lebih gitu. Ini adalah pesan yang aku buat diri aku sendiri, teman aku, keluarga aku, dan orang-orang di luar sana yang dengar podcast ini. Dan aku harap kalian jangan down lagi. Ada banyak orang yang mengalami hal yang sama kayak kalian, so jangan pernah merasa sendiri, jangan merasa pernah kecil. Jadilah diri kamu sendiri dan berusaha, doa, apapun yang kalian impikan pasti bakal tercapai. Aku Rita, makasih banget udah dengerin podcast ini. Semoga kalian terinspirasi lagi. Sampai jumpa di next podcast aku. Bye-bye.